adalah cerita yang saya dengar dari teman pramugari. Ada satu teman kita, sebut saja namanya Elis, yang juga seorang pramugari. Elis bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai terkenal. Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Dan salah satu yang paling dia perhatikan adalah rambutnya. Kalau bisa dibilang, rambut merupakan bagian dirinya yang paling dia sukai dan dijaga. Jadi tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detil-detil perawatan yang harus dilakukan untuk mahkotanya. Kisah ini bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganannya. Malam minggu itu, dia akan menghadiri pesta kondangan. Sebagai pelanggan setia, dia pun juga sudah akrab dengan hairstyle yang biasanya untuk menangani rambutnya. Untuk mode kali ini, hairstylistnya mengandalkan hair extension untuk membuat penampilan yang elegan. Elis sangat puas dengan hasil kerja sang stylist. Pesta di malam hari pun berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk kita bahas. Cerita intinya terjadi saat dia pulang kembali ke kosnya. Dia tinggal berdua dengan salah satu temannya. Kamar sudah gelap. Temannya sudah tidur duluan. Elis pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi dan cuci wajah, dia pun siap-siap tidur. Dia memejamkan matanya. Namun entah kenapa dia merasa tidak tenang. Ada perasaan tidak enak dalam hatinya. Seperti seseorang sedang menatapnya. Pelan-pelan dia membuka matanya. Dan sekelebat seperti ada nenek-nenek yang berdiri di samping ranjangnya. Namun saat matanya terbuka lebar, ternyata kosong. Ranjang seberang temannya masih sedang tidur nyenyak. Merasa dirinya mungkin kecapean, dia akhirnya kembali memejamkan matanya dan tertidur. Saat minggu pagi, dan Elis sedang di kamar mandi sikat gigi. Tiba-tiba dia mendengar teriakan temannya. Buru-buru Elis berlari keluar. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang Elis. Ternyata ada sekumpal rambut di atas rangka kasurnya. Elis agak shock juga. Dari mana rambut itu berasal? Namun dia tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin hasil pekerjaan si hairstylist kurang oke sehingga rambutnya lepas. Buru-buru Elis menjelaskan ke temannya. Baru si teman itu agak tenang. Malam harinya saat dia akan tidur lagi, kembali ada perasaan tidak enak. Tetapi kali ini dia merasa lebih parah. Dia tahu sebetulnya di kamar tidak ada apa-apa. Tetapi entah kenapa nalurinya berontak. Dia akhirnya kembali membuka mata untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa di kamarnya tidak ada apa-apa. Selain hanya temannya saja. Dan betul saja, saat dia membuka matanya, seorang nenek berdiri tepat di sampingnya. Elis mengusap-usap matanya, tetapi nenek itu masih tetap ada. Elis sangat ingat. Itu adalah bayangan nenek yang dia lihat sekilas semalam. Nenek itu terlihat sangat tidak senang. Mulutnya bergerak-gerak seolah-olah membicarakan sesuatu. Jantung Elis berdegup kencang. Nenek itu terlihat sedang marah-marah, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang kacau. Elis tidak menangkap apa yang diomongkan sang nenek. Dan dengan sangat tiba-tiba saja, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan nyaring. Kembalikan rambutku. Elis langsung terbangun. Sekujur badannya keringat. Luar masih malam. Tetapi dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah itu. Mimpi itu terlalu nyata. Dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rambutnya. Tetapi ada apa dengan rambutnya? Lalu dia pun teringat. Dia menggunakan sambungan rambut. Mungkin itu penyebabnya. Hari Senin pagi, Elis buru-buru ke salon untuk meminta kejelasan ke hairstylistnya itu. Sang hairstylist tidak bisa langsung memberi jawaban, tapi berjanji akan melacak kembali asal-usul rambut itu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Elis pun mendapat jawaban.
Ternyata rambut yang dipasangkannya itu adalah rambut asli milik seorang nenek. Nenek ini sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Saat meninggal, ada salah satu anggota keluarga yang memutuskan memotong rambut sang nenek itu untuk dijual karena rambutnya sangat bagus dan panjang. Dan rambut itu yang dipakaikan ke Elis. Nenek itu sepertinya tidak suka rambutnya dipakai siapapun. Itu sebabnya Elis diganggu. Setelah mengetahui kondisinya seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu dibakar saja. Hanya setelah itulah Elis pun bisa lega. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.